Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ojo Dumeh bersama saya Didra Rashid dan juga Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada Saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul kembali untuk membahas segala sesuatu tentang Nusantara dan kebudayaan juga cerita-ceritanya. Dan hari ini kita mencoba membahas, ada dari DM ya Om, ada yang minta dibahas tentang keris ya Dek. Iya. Kita nggak tahu nih kerisnya Kris Dayanti atau Krisyanto. Waduh, nyanyi dong. Nyanyi gitu. Iya. Nggak mau dilanjutin. Lanjut. Keren ditanggung. Enggak. Kagak ya. Oke. Kita akan membahas keris karena juga kebetulan juga di sekitaran aku lagi banyak cerita seliweran tentang keris, dan juga di berita ya Om Semar ya. Kalau di berita tuh gimana sih Om ceritanya Om? Jadi sempat viral juga mengenai pengembalian pusaka keris dari Pangeran Diponegoro dari Belanda ke Indonesia gitu. Yang menjadi polemik di netizen adalah ada yang bilang ini namanya keris Naga Sosro, Ya. ada yang bilang tuh keris Naga Siluman. Jadi memang banyak perbedaan pendapat lah gitu yang mengakibatkan jadi bingung nih sebenarnya nih beneran apa enggak nih keris Diponegoronya bener apa enggak gitu sih. Gitu. Dan sebelum lanjut ke menanggapi cerita itu Ki Adek ya, mungkin sekilas tentang keris dulu nih. Kan banyak nih Ki dan Om Semar, apa ya, belokannya tuh jumlah look ya, namanya look itu ada yang 11 ya Ki. Ada yang 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11. nah mungkin dari Om Semar itu menandakan apa sih Om? Jenis keris dulu deh kita bahas. Jadi mungkin kalau misalnya mau diterusin mengenai tadi permasalahannya apa polemik mengenai keris Pangeran Diponegoro, katanya itu Naga Sosro atau Naga Siluman, sebenarnya dua-duanya benar karena memang selama ini sering salah kaprah aja sih. Jadi kita sering salah mengartikan mengenai nama dan dapur. Jadi kalau nama itu sebuah nama yang diberikan nama pemiliknya keris itu. Jadi Julukan ya, kayak julukan mungkin ya. Julukan. Jadi misalnya ada ayam gitu. Ayam jenisnya broiler cuman dinamain si putih gitu. Nah, itu nama si putih gitu. Kayak misalnya di kasusnya kerisnya Diponegoro bilang Naga Siluman yang diberikan nama oleh si Pangeran Diponegoro. Ya. Itu nama. Yang kedua dapur itu jenis kerisnya. Ya. Jadi jenis keris itu dibedakan dari bentuknya, ada yang ulir, ada yang lurus, ada yang rincikan itu kayak bentuk detail ukiran-ukirannya. Misalnya ada ukiran gajah, ada ukiran ganja, ada ukiran pamor lah ya. Nah, itu rincikan yang membedakan itu namanya. Nah, bentuknya dapurannya itu Naga Sosro memang. Kalau si keris Diponegoro tadi ya, dapurnya Naga Sosro, namanya Naga Siluman gitu. Jadi itu sebenarnya yang mesti diluruskan tuh itu. Bukannya salah, cuman emang beda aja gitu semua. Dipisahkan harusnya. Tapi memang itu kerisnya Pangeran Diponegoro. Iya, emang itu kerisnya. Memang Diponegoro. Cuman dapurnya Naga Sosro. Tapi dapurnya. Lokasi lagi di mana nih Om? Dia, Mbak keris itu. Udah dikembaliin Indonesia lagi. Berarti antar negara ini ya? Iya. Oh, luar biasa ya. Iya. Dan mungkin banyak juga barang-barang selain keris ya Ki, yang sekarang lagi Banyak diusahakan Iya. pemerintah. Betul. Tapi memang Pangeran Diponegoro memiliki keris itu ratusan. Tidak cuma Naga Sosro yang dikembalikan oleh kerajaan Belanda ke pemerintahan Indonesia. Itu hanya salah satunya aja. Tapi para keturunannya, anak cucunya Pangeran Diponegoro itu rata-rata mereka memegang semua. Karena jumlahnya memang sangat banyak sekali koleksi-koleksi dari Pangeran Diponegoro.
Dari mulai yang look 1 sampai look 11 dari berbagai pamor dan dapur gitu loh. Iya. Jadi karena kalau dapur itu sendiri Mas Dit itu punya banyak fungsi Mas Dit. Apa? Kalau misalnya tiap dapur berbeda tuh punya banyak fungsi. Misalnya gini, misalnya keris dapur betok. Betok itu keris yang dapurnya penggunaannya itu agemannya. Penggunaannya untuk menghalau energi-energi negatif yang bersifat mistik. Oke. Itu keris betok namanya. Terus ada misalnya keris pasopati. Keris pasopati itu untuk menghilangkan keraguan, misalnya kita udah punya hajatan apa, terus ada di perjalanan itu ada hambatan, nah dia tuh menghilangkan keraguannya itu. Itu buat ujian juga baik tuh ya Om. Bagus. Jadi lebih yakin, padahal salah. Yang penting yakin. Cuman itu kan cuma ageman Mas. Ageman sama pamor sama nggak sih? Jadi kalau pamor itu hanya bentuk ya, jadi yang tadi Om Semar bilang memang jadi ada gambar atau relief di dalam bilah keris itu sendiri. Nah, pamor itu adalah sebuah gambar di bilah itu. Ada yang seperti gambarnya seperti pusaran angin, pusaran air, ada juga yang seperti salur-salur vertikal gitu. Itu namanya pamor. Kalau ageman itu istilahnya seperti danyangnya keris itu, gitu loh. Kan setiap benda kuno, apalagi yang namanya keris itu sangat kita anggap itu sangat sakral, itu pasti ada. Makanya kan dinamainnya kan kayak nama orang kan, yang maksudnya Kanjeng Kiai, misalnya Kanjeng Kiai siapa gitu, dinamain orang karena memang ya itu tadi ageman itu kayak pusakanya. Emang itu sebuah apa ya, pegangan. Mau dilanjutin lagi nggak Om? Ada lagi nggak Om? Tadi Om lagi menjelaskan ageman-agemannya. Jadi tadi aku setuju banget sama Ki Adek. Jadi memang keris itu banyak banget Mas. Jadi emang bahkan yang aku tahu tuh ada yang menarik itu ada 10 keris yang menurut orang Jawa tuh mereka harus punya gitu. Menurut orang Jawa mereka harus punya. Jadi satu orang harus punya 10. Jadi minimal. Itu kayak dasarnya, itu kayak apa ya? Basic collection. Basic collection. Yang harus dipunya lah. Yang harus dimiliki. Jadi emang cuman yang menariknya tuh dari 10 itu itu menggambarkan filosofi dari kehidupan. Jadi misalnya keris semponar itu untuk kegunaannya untuk membuat mimpi sesuai sama akal yang baik. Jadi misalnya gini. Jadi Mas punya angan-angan gitu, punya cita-cita gitu. Nah itu pakai keris itu akan dipengaruhi sama akal yang baik, hati yang baik, jadi bersihin terus. Jadi ketika mau membuat rencana apa, misi apa itu melalui visi yang baik, melalui keris semponar itu. Dari awal banget gitu. Sampai pada akhirnya yang keris ke-10-nya itu keris betok itu setelah melewati banyak tahapannya, kita harus melindungi ilmu kita dari energi-energi negatif melalui keris betok itu. Jadi penutupnya ya. Iya, penutup. Dan ada di antara itu juga ada keris pasopati, ada keris putut, ada keris banyak macamnya Mas. Dan itu filosofi tinggi banget. Iya. Kalau dari Ki Adek, apa sih yang paling menarik dari keris dan yang Ki Adek udah jalanin gitu? Pernah punya cerita apa? Kalau saya, keris itu sebuah filosofi kehidupan, sebuah filosofi dalam religiusitas, sebuah filosofi dalam kedinamisan antara manusia, sebuah filosofi untuk keselarasan manusia, keseimbangan antara manusia dan alam. Itu dilambangkan dari keris-keris tersebut. Bahkan di Jepang dan di Jordania itu ada tempel tua. Yang mengejutkan di tempel tua itu terdapat keris. Sedangkan keris itu adalah milik orang Jawa, milik suku Jawa. Kok bisa ada di Jepang? Kok bisa ada di Jordania? Sedangkan tempel-tempel itu usianya itu ratusan tahun sebelum Masehi. Jadi apakah memang budaya Jawa ini sangat tua gitu loh?
Kenapa mereka itu mengambil filosofi dari kebudayaan kita, sehingga mereka juga meyakini filosofi apa yang kita yakini. Karena contohnya Luk 1 itu kan menandakan sebuah ketauhidan, ketuhanan. Ageman Luk 1 itu menandakan satu gitu loh. Luk 1 itu yang lurus berarti ya? Lurus memang. Ya, jadi memang itu benar, untuk wibawaan, untuk saktian dan kepercaya dirian. Jadi para bangsawan, raja-raja ataupun orang masyarakat Jawa saat itu mereka rata-rata memiliki Luk 1 itu dikarenakan karena mereka percaya dengan mereka memiliki Luk 1 dengan filosofi ketuhanan, mereka percaya diri untuk melakukan hal apapun. Bahkan para petani kita zaman dulu itu kalau nanam padi itu menggunakan keris. Nah, ini cocok dengan cerita Om Semar. Iya, boleh ulang. Keselarasannya itu, keselarasan antara manusia dan alam. Jadi untuk menanam biji padi itu, keris itu ditusuk-tusuk dulu di sawah, nanti baru ditanam, baru istilahnya nandur. Itu sebelumnya itu pakai keris, karena bilah keris ini yang dimiliki saat itu terbuat dari bahan meteorit yang sangat bermanfaat untuk istilahnya kesuburan tanah, pH tanahnya itu jadi seimbang, jadi bagus, sehingga saat ditanam bibit-bibit padi itu jadi hasilnya memuaskan. Gimana Om? Gitu. Karena Om Semar kemarin ada cerita dari sisi ilmiahnya kita. Beras baik. Iya benar. Jadi memang ada penelitian di Jepang lagi nih Ki. Jadi memang jadi mereka mencoba meneliti mengenai fenomena kenapa orang Jawa itu selalu menancapkan keris di tanah gitu. Setelah dibawa kerisnya ke Jepang, dia diteliti karena memang ternyata mereka memiliki suatu zat magnesium, cuma magnesium itu yang purba. Ya maksudnya memang belum terpetakan di dunia sekarang, kayak ini magnesium yang langka sebenarnya. Dan ketika dimasukin ke dalam tanah itu entah gimana unsur mineralnya itu menyuburkan tanah gitu. Dan itu benar-benar mereka pengen mencoba meneliti itu, dicoba secara dibuat kopinya lah sama mereka gitu. Bisa nggak ya gini? Dan ternyata mereka berhasil gitu ternyata. Iya. Nah jadi intinya nggak melulu nih buat teman-teman yang di rumahnya atau di rumah kakek atau yang masih ada, ya ternyata pelan-pelan ya Om ya, fakta secara ilmiahnya tuh udah mulai terbuka. Nggak melulu soal yang mistis-mistis, dan lagi-lagi pasti insya Allah selalu ada manfaat dunia dan metafisikanya ya. Iya deh. Nah ini yang menarik, aku sering lihat nih, karena aku kan suka iseng ya, karena waktuku banyak sekali nih. Iya, maksudnya aku isi dengan kegiatan manfaat. Yaitu aku cari keris di online shop. Kenapa? Kan wawasan. Iya wawasan. Aku nemu banyak Ki. Ada yang jutaan sampai yang 100 ribuan ada. Iya. Hampir ku beli, cuman kayaknya kok ntar aja deh gitu. Terus aku nemuin yang kecil Ki. Apakah itu masih disebut dengan keris juga, apa miniatur keris atau pusaka atau gimana tuh? Yang kecil. Jadi kalau memang walaupun kecil atau besar sepanjang 2 meteran lebih, itu tetap namanya keris, karena memang fungsinya itu berbeda-beda. Biasanya kalau yang kecil-kecil itu biasanya kaum Hawa yang pegang untuk tusuk konde atau untuk bros saat itu ya kan, atau untuk dibalik kebayanya dia menggunakan memakai senjata itu untuk jaga diri gitu. Itu memang hal-hal seperti itu di zaman dulunya. Nah yang menarik lagi kan Ki Adik udah 20 tahun melanglang buana nih Ki di Rogo Sukmo. Yang aku penasaran, ketika zaman perang apakah memang yang kita tuh memakai keris sebagai senjata fisik juga, atau keris sebagai ya udah ageman aja udah? Jadi memang kalau zaman penjajahan ya, kita bicara zaman penjajahan, itu keris itu tidak digunakan untuk membunuh. Tidak digunakan untuk membunuh, tapi digunakan untuk kepercaya diri. Jadi begitu nenek moyang kita menggunakan keris, dan dia tetap bertarung dengan senjata atau dengan golok atau dengan apa, tapi kerisnya itu taruh di belakang. Memang kalau suatu waktu memang terdesak dan kepepet dia harus gunakan, itu akan digunakan. Tapi pentingnya adalah dia memiliki kepercayaan diri dan keyakinan
yang kuat antara keselarasan alam dan energi manusia. Kalau dia menggunakan keris itu yang dibilang, apalagi yang look 1, kewibawaan, itu dia yakin, kan semuanya tergantung keyakinan. Kalau kamu yakin, kamu akan berhasil. Kalau kamu yakin, ya nggak bisa. Karena mereka yakin mereka akan bisa melawan bangsa penjajah. Akhirnya mereka dapat melakukan itu. Tapi apakah ada masa di zaman keris itu dilakukan untuk melawan? Ada biasanya. Ada juga. Ada biasanya. Cuman kalau yang kata Kiadik tadi, kalau yang bentuknya lur 1 itu biasanya bukan buat untuk menyerang atau buat pertahanan diri, bukan. Cuman dia lebih ke filosofinya gitu. Jadi emang secara filosofi baik, secara energi juga baik ya. Sehingga dia biasanya cuma disimpan gitu. Karena dia memang cuma perlambang luar biasa filosofinya. Jadi kalau yang mungkin yang ada senjatanya, mungkin yang look-looknya ada 5, ada 9 itu ya Ki ya. Iya. Itu biasanya itu yang memang buat yang 11 yang paling angker. Iya, jadi memang 11 itu orang zaman itu kalau mereka memiliki keris look 11 itu cenderung tenang. Bawaannya tenang tapi angker. Manusianya tenang tapi dia memiliki keris yang sangat angker sekali. Oke. Gitu. Istilahnya samber nyawa lah. Oke. Keris look 11 itu. Apakah kedudukan keris itu kan karena di Nusantara ini banyak nih, kayak ada golok, ada kujang. Betul. Kujang termasuk nggak fungsinya sama dengan keris tadi? Harusnya sama sih, cuman beda ya. Beda. Mungkin nanti kita bisa bahas dengan smart people yang mungkin dari orang Sunda asli gitu. Mungkin kita akan bicarakan lagi. Intinya Koyonyon dari Sunda. Koyonyon nanti ya kita akan bicarakan kujang. Cina Sunda. Cisun. Iya, Cisun. Nah, ini karena menarik banget, berarti intinya karena tadi intinya pun orang sekarang pun boleh ya intinya memiliki keris. Nggak apa-apa ya Om. Kalau menurutku malah harus kembali ke rootsnya sih. Karena emang sebenarnya kalau misalnya mau dipelajarin tuh keris tuh filosofi tinggi banget. Ya. Coba gini aja sih, mungkin diperbaikin aja pola pikirnya. Jadi jangan menjadikan itu sebagai mistiknya dulu yang diperhatikan, cuman cari tahu tuh mengenai rincikannya itu apa sih nilai-nilai dalamnya, kenapa lur 1, kenapa lur 3, kenapa lur 5, itu harus sebenarnya tuh semua tuh ada nilai-nilai yang harus dipelajarin gitu. Dan aku baru tahu juga mengenai lur 1 itu ternyata secara spiritual itu dalam banget Mas. Iya. Nanti mungkin aku akan bikin konten di spesial ya. Om Semar menjawab mengenai keris ini. Dan cara perawatannya belum kita bahas kan nanti. Oke, Kiadik ada tambahan? Ya, keris yang tadi tambahan sedikit aja. Bahkan zaman Firaun itu sampai mereka ingin membuat sebuah senjata yang dibikin oleh empu-empu dari bangsa Nusantara. Jadi mereka pesan, kenapa mereka mau pesan, kenapa mereka tertarik? Dikarenakan memang filosofi yang kuat dan kesaktian keris tersebut yang namanya itu sampai ke penjuru dunia. Sampai Raja Firaun tuh pesan senjata-senjata itu yang buat di empu-empu di Nusantara, termasuk banyak samurai-samurai, katana-katana itu, shogun katana dari Jepang itu buatan empu dari Nusantara. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk sharing ilmunya Kiadik Om Semar. Semoga kita nanti masing-masing pelan-pelan memiliki keris dalam rangka melestarikan budaya juga. Ya, kayaknya harus. Dan karena saya juga biasa pakai keris yang dari ini, dari wardrobe. Kalau kawinan kan pakai pas dibuka ya lurus semua gitu. Iya. Cuma bagus lurus tuh, lurus tuh bagus. Nggak lurusnya kotak. Ya kocak kan ya. Ntar aku akan online shop lagi Om Semar dan Kiadik. Mau nitip? Nitip toprak ada nggak? Iya, jangan kemana-mana. Jodomeh akan kembali lagi dengan pembahasan keris yang lebih mendalam lagi. Atau teman-teman mau ada topik tentang keris yang ingin dibahas, tentang keris yang mungkin suka bergerak, bisa berdiri sendiri, itu banyak banget ya. Iya, benar. Dan akhir kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, boleh di komen aja atau langsung DM kita di Instagram @Jodomeh series. Iya, akhir kata saya Didra Rashid, saya Om Semar. Saya Kiadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati benuri bemuti, noto lihat benora kualat, noto rasa benora ciloko, noto pola benora salah. Aja, Jimmy, aja.
do me, Aja, do me, Aja, do me.